semua, kali ini kita mau kasih kalian film monster-monsteran asal Korea Selatan nih. Film jadul banget, rilisnya aja tuh tahun 2006, judulnya The Host. Katanya si sutradaranya bikin film ini tuh karena terinspirasi dari sebuah artikel tentang ditemuinya ikan cacat yang tulang belakangnya berbentuk es dan ditemuinya di Sungai Han. Oke, sekarang aku kenalin dulu pemeran intinya. Ada Pak Kang Do yang diperanin sama Song Kang Ho. Dia pemilik warung yang di dekat Sungai Han. Karakter Kang Do ini gimana ya? Agak-agak gimana gitu. Bisa dikatakan karakternya orang dewasa yang dongdong gitu. Dia ngewarung sama ayahnya. Haebong yang diperanin sama Beun Haebong, ada juga anaknya Kang Do Hyun So yang diperanin sama Go Ah Sung. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok, kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal sini nih nyeritain di 2000 ada seorang ahli patologi militer Amerika, namanya Scott Wilson. Dia nyuruh asistennya yang orang Korea itu buat ngebuang 200 botol formaldehida, atau yang biasa kita sebut formalinnya, ke saluran pembuangan yang alirannya tuh ke Sungai Han. Si Kim ini sempat kesel sama atasannya, secara itu kan bahan kimia ya, harusnya kan dibuang di tempat khusus. Tapi si Scott ini kayak ya udah si Sungai Han luas, santai aja kali. Dia tetap maksa Kim buat ngelakuin itu, karena itu termasuk perintah katanya. Ya udah mau nggak mau Kim ngelakuin itu akhirnya. Soalnya di militer itu kan semua bawahan wajib banget matuhi perintah atasan. Nah, semenjak itu mulai muncul makhluk-makhluk amfibi aneh di Sungai Han. Ikan-ikan juga pada punah. Alur beralih ke beberapa tahun berikutnya, Kang Do sama ayahnya lagi jaga warung. Kang Do yang disuruh manggang gurita pesanan pembeli, malah dimakan guritanya sama si Kang Do yang agak-agak ini. Tidak lama anaknya Hyun Suk pulang. Saking dongdongnya mau nyamperin anaknya aja jatuh, tapi dia sayang banget sama anaknya. Dia bahkan sampai nabung recehan buat beliin HP baru yang bagusan buat anaknya. Pulang sekolah ini si Hyun Soo nggak mau ketinggalan, langsung nonton pertandingan panahan tantenya. Tantenya ini namanya Namjoon, dia pemanah peraih medali nasional loh. Lagi nonton Kang Do diajak keluar sama ayahnya, diomelin lah dia. Gara-gara pembeli komplain kaki guritanya kurang satu. Dia nggak ngaku lagi. Terus ayahnya nyuruh dia buat bawain gantinya ke pembeli itu. Disitulah pertama kalinya dia ngelihat sesuatu yang aneh gelantungan di bawah jembatan. Makhluk aneh itu terus masuk ke dalam air dan mulai mendekat ke orang-orang di pinggir sungai. Tapi nggak lama makhluk itu nyelam, jadi nggak kelihatan lagi. Pas orang-orang udah pada mau bubar, tiba-tiba dari arah kanan makhluk itu datang dengan cepat dan bisa lari di daratan. Semua orang yang lagi wisata di dekat Sungai Han pada kocar-kacir. Bahkan ada yang kena sabet buntutnya si monster kecebong itu sampai kelempar ke sungai. Kang Do sama Mas Bule nyoba nyelamatin satu orang yang udah mau dimakan sama si monster, tapi nggak sempet keburu telan. Orang itu udah masuk mulut si monster. Kang Do berhasil ngumpet di kolong truk. Sayangnya Mas Bule malah yang jadi sasaran selanjutnya. Kang Do masih mau nyoba buat nyelamatin si Mas Bule, saking paniknya. Dia jadi nggak sadar kali ya bisa ngangkat betonan rambu-rambu itu loh. Ketiban deh tuh buntutnya si monster. Tapi kayaknya cuma geli-geli doang kali ya buat si monsternya. Habis itu Kang Do langsung kabur. Di sisi lain Hyun Suk keluar dari warung nih, karena kecewa tantenya gagal masuk final. Tiba-tiba datang Kang Do narik tangan dia buat ikut lari sampai terjatuh. Kang Do malah narik tangan orang di sebelahnya, ternyata bukan tangan anaknya. Kang Do kaget ngelihat Hyun Suk ketinggalan dan di belakangnya ada si monster itu. Hyun So ditarik pakai buntutnya dibawa ke seberang sungai.
Tapi, ini si monsternya anehnya dia ngeluarin lagi orang yang udah dia telen, dan ditukernya sama Hyun-soo. Jadi Hyun-soo sekarang ada di dalam mulutnya. Nah yang tadi dikeluarin itu ditaruh di buntutnya terus dibawa masuk ke air. Semua orang yang ada di sekitaran Sungai Han dievakuasi ke balai kota Suwon. Di sana juga banyak foto korban-korban termasuk Hyun-soo. Namjoon juga datang ke situ, disusul sama omnya Hyun-soo yang pemabuk itu namanya Nam-il. Di skene ini kita baru tahu kalau ibunya Hyun-soo itu kabur dari Hyun-soo masih bayi, kata si kakek. Ya karena kejebolan pas enak-enak jadi pada belum siap punya anak. Kasian banget ya. Duh, untung aja Kang Du tuh sayang sama anaknya ya. Setelah itu ada orang pakai pakaian kuning bentuknya seperti APD di masa corona. Dia nyuruh semua orang yang tadi ada di TKP sekaligus yang kontak langsung sama orang yang ada di TKP buat ikut ke tempat karantina. Dong-dongnya si Kang Du. Dia bilang kalau dia sih nggak megang itu monster tapi dia bilang dia kecipratan darahnya. Waduh jujur sekali ya Kang Du ini. 만진 건 아니고요. 피가 얼굴에 팍 이렇게 몇 방울 튀었는데 움직이지 마. 꼼짝하지 말라. Berita udah mulai nyebar ternyata si Mas Bule yang tadi itu sersan militer Amerika dan dia selamat. Cuma sayangnya dia harus kehilangan tangannya. Selain itu setelah diperiksa di badan si sersan itu ada benjolan-benjolan aneh yang diduga itu tuh virus. Karena ditemuin ada virus jadi sekarang cuma tim khusus yang dibolehin jalanin misinya di tempat karantina. Kang Du katanya harus jalanin banyak pemeriksaan jadi dia nggak boleh makan semalaman. Ya namanya Kang Du lapar makan ya makan aja gak peduli dia emaha. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Hyun-soo. Hyun-soo bilang dia sekarang ada di dalam saluran pembuangan tapi terus teleponnya tiba-tiba mati. 현수야? 현수 어디? 여보세요? 현수야? Adegan lain menunjukkan ada petugas kuning-kuning lagi ngedisinfektan pinggiran Sungai Han. Salah satunya tuh turun karena ngelihat sesuatu. Pas mau balik ke mobil tiba-tiba si monster muncul. Ternyata dari tadi si monster gelantungan di atas itu, monster itu membawa salah satu dari mereka ke saluran pembuangan gitu, dan ada beberapa orang lainnya di situ. Di sanalah juga tempat Hyun-soo disembunyikan si monster. Tapi Hyun-soo ngumpet di dalam lubang. Sementara itu Kang Du nyoba buat ngasih tahu polisi kalau anaknya Hyun-soo masih hidup tapi polisinya nggak percaya. Namil juga ikut nyoba jelasin ke polisi nyuruh polisi buat ngelacak HP yang dipakai Hyun-soo. Tetap aja si polisi nggak mau bantu, katanya susah buat ngelacak-lacak kayak gitu. Kang Du bilang si monster itu tuh suka ngelepehin apa yang udah dia masukin ke mulut, jadi masih mungkin kalau Hyun-soo tuh benar-benar masih hidup. Bukannya percaya malah si polisi bilang ke dokter kalau Kang Du ini keganggu kejiwaannya. Akhirnya Kang Du dan keluarganya memutuskan kabur dari tempat karantina itu. Si kakek minta bantuan orang buat jemput mereka di parkiran. Setelah mereka berhasil kabur, si kakek ditagih bayaran sama komplotan itu semuanya kalau ditotal sekitar 11.400 won. Gila uangnya si kakek nggak cukup tuh. Sekarang mereka sekeluarga jadi buronan, mana si kakek lagi habis-habisan tuh kekuras uangnya tapi seenggaknya mereka dikasih truk disinfektan buat nyelinap masuk ke area Sungai Han. Mereka sempat hampir ketahuan pas di pos penjagaan, di stop sama si manajer dari kantor distrik. Si kakek akhirnya ngasih suap ke manajer itu. Tapi pas dibuka ternyata itu recahannya si Kang Du. Malam itu mereka mulai nyari Hyun-soo di setiap saluran pembuangan tapi belum ketemu. Kelihatan juga di situ ada kakak beradik yang lagi ngumpet kayaknya mereka tunawisma ya. Mereka ngambil makanan di warungnya si Kang Du tapi mereka nggak ngambil uang sama sekali di situ. Habis itu mereka jalan di pinggir sungai tiba-tiba muncul lagi si monster sambil gelantungan terus ngejar mereka. Si monster bawa kakak beradik itu ke saluran pembuangan lagi, tapi ternyata cuma adiknya yang masih hidup. Di skene lain mereka berempat habis ngisi perut di warung dan baru nyadar ternyata mereka diawasin sama si monster dari tadi.
Warung mereka ditebalikin sama si monster. Si kakek sempat nembak si monster juga tuh, dikira udah mati, tahu-tahu bangun lagi dan lari ke arah sungai. Sempat ngilang nih, tiba-tiba nongol di belakang si kakek. Ternyata kakek pas banget kehabisan peluru, jadi si kakek cuma bisa pasrah. Mereka kehilangan ayah mereka di situ. Namil sama Namjoon buru-buru pergi pas ada tentara dating. Tapi si Kang Du telat, akhirnya dia ketangkap lagi. Di berita juga ada kabar kalau Amerika ngirim alat yang nantinya bakal ditaruh di pinggir sungai buat nyebarin bahan kimia yang bisa ngilangin virus dalam radius 12 km. Namil kaburnya mencar sama Namjoon. Namil ketemu sama temennya yang bisa ngelacak HP gitu. Kampretnya ternyata temennya ini ngejebak dia di dalam ruangan. Udah ada banyak orang yang siap nangkap Namil. Untung Namil sempat nemuin lokasi hipnya itu. Namil bikin korslet listrik di situ biar gelap dan dia bisa kabur. Oh, suka. Habis itu dia ngirim SMS ke Namjoon ngasih tahu kalau lokasi HP-nya itu di jembatan. Won Hyo Namjoon ternyata ngumpet di tiang besi jembatan itu semalaman, terus dia lanjut ngumpet di warung. Pas dia nyalain HP-nya, dia berbaca SMS dari Namil, dia langsung auto ke sana. Udah hampir sampai. Tuh monster nongol di depannya, dia diseruduk sampai masuk ke celah kecil jembatan gitu. Untung sih jadi si monster nggak bisa masuk. Namjoon nelpon ke Kang Du buat ngasih tahu lokasinya. Kang Du langsung mau kabur tuh, padahal lagi diperiksa, saking kuatnya udah dibius sejam lebih tapi nggak tepar-tepar loh. Habis itu ada dokter Amerika yang datang buat ngecek dia juga. Anehnya dokter ini ngomong ke asistennya kalau si sersan yang dibilang kena virus itu kan meninggal. Tapi pas di autopsi nggak ada virus apapun yang ditemuin. Ersan itu meninggal karena shock pas operasi. Jadi intinya si monster ini tuh nggak nyebarin virus sama sekali. Di skene lain, Hyun Soo nyambung-nyambungin baju buat tali naik ke atas gitu. Tiba-tiba si monster datang. Mereka harus masuk lagi ke lubang buat ngumpet, tapi kali ini mereka ketahuan. Untungnya si monster gak muat masuk ke dalam lubang itu. Kang Du berhasil kabur nih. Dia langsung ke sungai. Di sisi lain, Han Hyun Soo gak tega ngelihat anak kecil itu. Kelaparan, kesakitan, jadi dia mutusin buat keluar nyari jalan. Kebetulan si monster lagi tidur tuh, dia lari naik ke atas si monster biar bisa nyampe ke tali yang tadi dia bikin. Dan berhasil hore. Tiba-tiba badannya ditarik sama buntutnya si monster itu. Pas Hyun Soo mau lari masuk ke lubang, si monster itu bangun dan balik arah mau ngejar. Kang Du berhasil nemuin saluran pembuangan itu. Tapi dia malah ngelihat kayak tangan anaknya di dalam mulut si monster mau dipindahin ke tempat lain kayaknya. Di sisi lain, alat yang bakal ngeluarin bahan kimia buat ngancurin virus itu udah mau diaktifin. Si monster itu muncul dari dalam sungai, pas banget bahan kimia itu nyebar. Si monster itu lemes kena bahan kimia. Kang Du langsung nyamperin terus ngebuka mulut si monster buat ngeluarin Hyun Soo. Sedih banget, ternyata Hyun Soo nggak selamat. Tapi pas dikeluarin itu dia dalam keadaan meluk si anak kecil yang bersamnya dalam lubang. Di situ Kang Du murka banget, sampai dia nusukin besi ke mulut si monster itu tapi belum mati juga. Namil ngelemparin pakai bom molotov juga gak kena-kena. Sampai akhirnya ada orang yang bantu nyiramin bensin ke monster itu dari atas, terus Namjoon nembakin api pakai panahannya dia. Pas banget ke mata si monster itu.
dan bom kebakar. Monster itu lari ke arah sungai di depannya. Kang Du muncul dan nusukin besi lagi ke mulutnya. Akhirnya kelar juga tuh monster. Habis itu Kang Du nyamperin si anak kecil itu. Ternyata anak itu masih hidup. Di akhir skene, Kang Du masih buka warung di pinggir sungai Han dan ternyata si anak kecil itu juga ada di situ. Yaitu tadi alur cerita dari film The Host. Yang paling fatal di sini tuh orang meninggal pas operasi dibilangnya karena virus. Padahal nggak pernah ada virus yang ditemuin kan. Oke teman-teman, sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.